Halo sahabat kita, selamat datang teman-teman pemilik usaha mikro kecil dan menengah. Di hari yang meriah ini, kita akan memulai rangkaian pelatihan. Rangkaian pelatihan ini sudah dirancang supaya sahabat kita bisa menjadi pemenang nantinya pada perlombaan besar UMKM Bisa Ekspor. Di lapangan ini, kita akan berlatih dari satu titik pelatihan ke titik pelatihan lain. Di setiap titik, sahabat kita akan mempelajari pengetahuan yang dibutuhkan supaya sahabat kita bisa mengekspor produk usahanya ke pasar global. Coba deh lihat, di samping lapangan sudah berkumpul berbagai dukungan dari mulai para pelatih, ekosistem pendukung ekspor, dan juga sorak-sorai masyarakat Indonesia. Yuk kita siapkan tekad dan semangat. Pelan-pelan dan kita akan berjalan sampai tujuan. UMKM Indonesia bisa ekspor. UMKM bisa ekspor. Ingin mengembangkan usaha ke tahap selanjutnya? Mungkin mengekspor produkmu jawabannya. Wah, sahabat kita tahu nggak sih? Ternyata lebih dari 15% ekspor Indonesia dilakukan oleh teman-teman usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, sahabat bisa jadi salah satunya. Yuk, kejar kesempatan ekspor produk kita di modul ini. Emang ekspor ada permintaannya? Coba kita lihat ya. Misalkan, ada orang Indonesia yang lagi merantau di luar negeri, atau biasa disebut diaspora Indonesia, yang ingin makan pempek di Inggris. Harganya 5 pound sterling atau sekitar Rp85.000. Bayangkan, kalau ada 8 juta diaspora di dunia yang ingin makan pempek sebulan 1 kali. Artinya, kita berpotensi untuk kirim pempek ke seluruh dunia senilai Rp680 miliar sebulan. Itu baru dari produk makanan aja ya, belum termasuk lulur siap pakai, obat-obat tradisional, minuman rempah, dan masih banyak lagi. 2 tahun ke depan, pemerintah Indonesia menargetkan ada kenaikan ekspor produk UMKM senilai Rp40 triliun. Artinya, diperlukan sekitar 20.000 UMKM eksportir untuk ikutan. Nah, sahabat bisa jadi salah satunya. Berikut keuntungan jadi UMKM eksportir. Pertama, bisa memperluas pasar sampai ke seluruh dunia. Produk sahabat bahkan bisa masuk pasar yang sangat spesifik, seperti komunitas kolektor sepatu kulit buatan tangan di berbagai negara. Kedua, bisa meningkatkan kualitas produk hingga berstandar internasional. Otomatis produk sahabat juga akan dihargai lebih tinggi dibandingkan harga dalam negeri. Ketiga, produksi cenderung lebih stabil karena permintaan ekspor memiliki jumlah dan jadwal yang jelas. Jadi nggak usah ragu, UMKM bisa ekspor. Asal kita siap mandiri dan gigih dalam mencari informasi peluang ekspor. Yuk kita ikuti materinya. Raih kualitas ekspormu. Jangan berani bilang kamu pelopor kalau belum tahu rumus 5K2S untuk siap ekspor. Katanya, hanya 1 dari 25 UMKM yang punya kesempatan untuk berkompetisi di level global. Kok bisa gitu ya? Dari data BPS tahun 2019, 96% UMKM di sektor pengolahan tidak memiliki sertifikasi usaha seperti PIRT, Halal, dan BPOM loh. Padahal, kelengkapan legalitas dan sertifikasi adalah persyaratan penting untuk maju ke pasar global. Tanpa 5K2S ini, pemilik usaha akan kesulitan untuk menentukan kesiapan bersaing di pasar global. Yuk kita cek aspek 5K. Pertama, kualitas harus oke. Produk sahabat harus memiliki standar mutu yang tinggi dan terbukti oleh uji laboratorium, sertifikasi halal, kode BPOM, dan lainnya. Penting untuk memisahkan antara produk premium dan produk curah ya. Kedua, kuantitas yang pas. Pastikan sahabat tahu betul jumlah optimal stok produk yang siap dipasok dalam kondisi business as usual. Kamu harus jujur saat mencatat kuantitas dengan keadaan di lapangan ya. Ketiga, kapasitas produksi optimal. Usaha yang siap ekspor mampu memperkirakan jumlah maksimal produk yang bisa dihasilkan dalam sebulan serta potensi ke depannya. Siapkah kamu jika ada permintaan produksi 2 atau 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya? Keempat, kontinuitas bahan baku terjaga. Pastikan suplai bahan baku bisa dipasok secara terus-menerus untuk kelangsungan produksi. Dengan mengambil bahan baku dari daerah yang mudah didapatkan,
ataupun memilih bahan baku yang awet dan tidak cepat kadaluarsa. Kelima, kemasan yang siap jadi sorotan. Rancang kemasan untuk bisa menunjukkan jati diri usahamu dan harus mendukung proses distribusi produk supaya berlangsung dengan aman. Kemasan terbagi menjadi 3. Kemasan primer, kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk seperti bungkus makanan. Kemasan sekunder, kemasan kedua setelah kemasan primer membungkus produk tersebut, seperti dus atau kotak. Kemasan tersier, kemasan ketiga yang mengamankan kedua kemasan, seperti dus atau krat. Selanjutnya 2S. S yang pertama, standarisasi. Produk harus memenuhi standar mutu untuk proses produksi, bahan baku, kebersihan, serta pengemasan dan pengiriman. S yang kedua, sertifikasi. Produk harus memiliki bukti sertifikasi yang menunjukkan bahwa kualitas produk sesuai dengan standar mutu internasional. Contohnya ada sertifikasi HACCP untuk sertifikasi produk pangan olahan. Sedikit demi sedikit, makin lama menjadi bukit. Ayo mulai cicil 5K2S untuk usahamu siap diekspor.